Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, teman-teman, para peserta mata kuliah pilihan pemerolehan bahasa di semester genap tahun akademik 2021-2022. Jadi, kita akan memulai ya dengan blok keempat di hari ini, yaitu blok yang membahas tentang gangguan berbahasa. Nah, sebentar. Nah, jadi seperti kita tahu ada 4 dosen ya, dan teman-teman sudah mengikuti perkuliahan dari 3 dosen sebelumnya. Nah, jadi sekarang untuk 4 sesi ke depan di mata kuliah pilihan pemerolehan bahasa ini kita akan menjalani atau mengikuti blok keempat ya yang akan membahas mengenai gangguan bahasa. Nah, berdasarkan beberapa masukan dari teman-teman ya tentang tema yang ingin dibahas ya, saya memutuskan untuk mengangkat specific language impairment ya yang sebetulnya sedikit sudah kita bahas ya di mata kuliah wajib perspektif psikolinguistik dalam pemerolehan perspektif psikolinguistik dalam pengajaran ya, dalam pengajaran bahasa asing sudah sedikit kita bahas, tapi masih banyak sebetulnya hal-hal yang menarik ya yang perlu kita selami lebih lanjut. Nah, jadi untuk 4 sesi ke depan kita akan lebih lanjut memahami specific language impairment atau SLI. Nah, ini merupakan tujuan umum ya. Tujuan umumnya adalah saya mengharapkan teman-teman peserta perkuliahan, teman-teman mahasiswa mendapatkan informasi dari perspektif linguistik terkait identifikasi, assessment, dan intervensi SLI untuk kemudian menjadi basis untuk menjadi guru dan orang tua yang informed dalam pendampingan anak-anak dengan SLI dan dalam penelaahan riset terkait. Ya, jadi di sini jelas ya kita tidak bisa mengcover semua, makanya saya di sini menuliskan menjadi basis ya. Jadi lebih semacam dasar-dasarnya ya, dasar-dasar yang menurut saya penting. Nah, jika nanti menurut teman-teman ada hal penting yang belum di-cover ya, tentu saja sangat welcome untuk nantinya bertanya, untuk sharing, untuk membaca lebih lanjut, begitu ya. Baik. Nah, ini barusan tujuan umum ya, guru dan orang tua yang informed dalam pendampingan anak-anak dengan SLI dan penelaahan riset terkait dari perspektif linguistik ya, tentu saja karena memang kita adalah di prodi pasca sarjana linguistik. Nah, untuk sesi pertama di blok 4 ini ya, teman-teman, seperti sudah saya umumkan, kita akan membahas bab 5 dan 14 dari buku Children with a Specific Language Impairment ya, second edition yang ditulis oleh Lawrence Leonard 2014. Ya, ini bukunya sangat menarik sebetulnya sehingga bab-bab yang lain tentu saja sangat disarankan untuk bisa dibaca juga ya, silakan. Cuma untuk hari ini kita berfokus pada bab 5 dan 14. Nah, untuk bab 5 di sini dia membahas tentang batas-batas SLI, ya, boundaries of SLI. Ya, kita akan lihat dengan gangguan yang lain ini bagaimana hubungannya, ya, apakah mungkin bisa terjadi pada anak-anak yang sama atau berbeda atau bagaimana.
Nah, yang pertama yang dibahas oleh bab 5 adalah tentang late talker ya, atau anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara. Nah, di sini statement secara umum adalah late talker status should not be used as the principal basis for diagnosis of future SLI. Ya, jadi panjang dijelaskan ya oleh babnya, yang kemudian disimpulkan bahwa jangan mendasarkan diagnosis SLI pada anak, ya misalnya ini anak 2 tahun dia mengalami keterlambatan bicara, lalu di situ kita jadikan semacam satu-satunya dasar. Oh, pasti nih dia di usia 4 tahun, 5 tahun, atau usia sekolah dia akan mengalami SLI. Begitu ya, tidak bisa begitu, ya should not be used. Baik, nah di sini bukunya kemudian bab 5 ini melanjutkan dengan diskusi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan untuk inklusi peserta penelitian ya. Jadi penelitian yang kebanyakannya berawal atau merekrut anak-anak yang mempunyai status sebagai late talker. Nah, bagaimana ketika mereka ini masuk ke dalam penelitian? Ya, ternyata ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika mereka ini kemudian menjadi peserta. Ya, satu adalah terkait dengan komposisi materi verbal dalam tes IQ. Nah, jadi tes IQ yang digunakan ya, misalnya ada di halaman 156 ya, sebagai contoh ada namanya Bailey Scales of Infant Development, dan kemudian Stanford Binet Intelligence Scale ya. Mohon maaf kalau saya salah pronunciation untuk namanya ya, tapi tulisannya bisa dilihat di buku ya, halaman 156. Nah, ternyata tes-tes ini cukup banyak ya terkait kata-kata ya yang harus dijawab oleh anak-anak gitu ya, harus diidentifikasi begitu, harus disebutkan ini namanya apa dan sebagainya pada usia 2 tahun. Nah, ketika anak dengan SLI ini memang bermasalah dengan leksikonnya gitu ya, nah mereka ini nilainya kecil gitu ya. Nah, ketika nilainya kecil otomatis kemudian menjadi tidak diikutkan gitu ya, tidak diikutkan dalam penelitian ya, padahal justru yang nilainya kecil ini mereka yang lebih mungkin mengalami SLI sebetulnya ya. Jadi justru dari alat gitu ya, alat untuk inklusi peserta penelitian ini sudah cukup menyaring ya justru yang lumayan baik nilainya ya, sehingga tidak mewakili ya, tidak mewakili populasi anak-anak dengan SLI. Nah, lalu hal yang kemudian harus diperhatikan adalah kriteria matching yang harus menangkap karakteristik SLI. Nah, matching-nya ini misalnya dicontohkan ya, masih di halaman 156. Misalnya persamaan pada pendidikan ibu, begitu ya, pada pendidikan ibu. Matching ya, jadi ketika dipilih ibunya itu misalnya high school begitu ya, anak normal ya, control group, ibunya itu harus minimal pendidikan SMA. Nah, yang SLI juga kemudian harus SMA ibunya. Ya, padahal di penelitian-penelitian yang lain ditemukan bahwa ada pengaruh pendidikan ibu begitu ya, bahwa pendidikan ibu di anak-anak SLI itu lebih rendah daripada pendidikan ibu anak-anak kontrol. Nah, ketika yang dipilih adalah yang sama gitu ya, yang sama tingginya, nah ini kemudian anak-anak yang ikut penelitian ini tidak
secara tepat mewakili populasi SLI, gitu ya. Nah, jadi, tadi ya, kembali ke masalah, late talker tadi. Jadi anak ini late talker, kemudian, tesnya sudah, menyaring ini anak yang baik gitu ya, yang cukup mampu, kemampuan, verbalnya, dan, latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, ternyata juga, menghasilkan anak-anak yang cukup baik gitu ya, sehingga nantinya ternyata, banyak dari anak-anak ini tidak menunjukkan karakteristik SLI pada usia yang, lebih tua begitu ya. Misalnya 2 tahun, di usia 5 tahun ternyata tidak SLI gitu ya, ketika ada longitudinal studies. Karena memang dari awalnya mereka sudah, eee, anak yang cukup cukup lumayan begitu ya, dan memang ada yang kemudian menjadi, masuk dalam, apa, batas normal ya, walaupun, di bawah ya Mas, tapi masih normal begitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan terkait status, late talker ya dalam penelitian. Dengan demikian, kita menyimpulkan ya, tidak semua anak SLI berawal dari late talker. Karena ada status yang tidak stabil antara non-specific language impairment ke SLI ya, specific language impairment dan sebaliknya. Ya, jadi ada perkembangan begitu pada diri, anak-anak ini. Nah, sehingga, LOC 1994 ini menyarankan, anak SLI itu ya, atau anak yang, lebih muda ya, yang katakanlah 2 tahun tadi, yang mau kita cek apakah nantinya dia, berkembang ya, masalah dia itu berkembang menjadi SLI, kita melihat anak-anak yang mengalami general maturational delay. Ya, general itu maksudnya apa? Motor and other developmental milestones. Ya, ini, yang disarankan oleh LOC. Ya, yang dilihat adalah general maturational delay. Ya, dan, tidak hanya talking-nya, begitu ya, tidak hanya, bahasanya. Baik, itu, tadi, masih, di slide yang ini ya, masih, kita bicara tentang late talkers. Nah, ternyata gitu ya, dari penelitian-penelitian lain menurut Leonard, anak SLI tidak harus mempunyai leksikon yang terbatas pada usia 2 sampai 3 tahun. Ya, ini sebetulnya, mirip ya artinya dengan, bukan late talker begitu. Ya, jadi, dia, leksikonnya banyak gitu ya, kata-katanya banyak, dia bisa bicara, tapi bisa saja kemudian, berkembang, mengalami SLI gitu. Nah, kenapa? Karena, masalahnya secara klasik itu lebih, mengenai kelemahan morfosintaksis pada anak-anak dengan SLI. Maksudnya adalah adanya perkembangan morfosintaksis yang lambat pada usia 3 dan atau 4 tahun dan selanjutnya ya, pada usia-usia 5, 6, dan selanjutnya ya, usia sekolah begitu. Nah, jadi, secara klasiknya SLI ini terkait dengan kelemahan pada morfosintaksis ya, pada, tata bahasa ya, boleh kita, bilang seperti itu. Baik. Nah, berarti boundary yang pertama tadi ya, terkait, apakah SLI itu harus, diawali dengan, keterlambatan bicara, ya, tidak. Sehingga, satu pandangan yang ditawarkan oleh buku ini adalah status late talker sebagai faktor resiko, ya, bukan sebagai prinsipal, apa tadi istilahnya,
principal basis for diagnosis of future SLI. Ya, jadi lebih kepada faktor resiko. Ya, jadi kalau sudah ada faktor resiko harus lebih hati-hati ya mendampingi anak-anak dengan masalah late talking ini. Baik, kemudian poin selanjutnya yang dibahas oleh buku kita adalah terkait non-verbal skills. Ya, non-verbal skills yang disingkat atau diringkas dalam satu pandangan ya. Below average non-verbal skills indicate SLI. Ya, ini mulai di halaman 160 ya. Below average non-verbal skills indicate SLI. Nah, dari mana ini ya asalnya? Asalnya adalah dari temuan-temuan yang banyak ya, yang menunjukkan adanya kelemahan anak SLI pada tugas kognitif nonverbal. Ya, tugas kognitif nonverbal. Jadi tugas kognitif yang tidak menggunakan bahasa ya, nonverbal. Contoh misalnya di halaman 161 ya, teman-teman, ini terkait mental imagery. Ya, ini ada kelemahan. Jadi kemudian berasal dari masalah ini ya ditemukan bahwa nilai IQ nonverbal anak-anak SLI ini makin menurun pada usia yang bertambah. Gitu, karena memang mereka punya masalah dengan yang apa istilahnya ya di sini sebentar, yang dinamis atau apa begitu ya, ada ya istilahnya di sini yang makin lama makin sulit gitu ya, yang kemudian menyusahkan atau menyulitkan untuk anak-anak ini karena memang nilai atau tes IQ ya, ketika kita mengetes anak yang semakin tua gitu ya, usianya bertambah, tentu saja item-itemnya juga tambah rumit gitu ya. Nah, at some point yang rumit ini kemudian tidak bisa dihandle lagi oleh anak-anak dengan SLI ya, walaupun nonverbal ya, walaupun nonverbal. Nah, ketika tidak bisa dihandle kemudian jadi salah dan kemudian nilai IQ-nya menurun. Nah, dan ini penurunan ini ya ada dibahas di halaman 163. Ya. Nah, ini yang mendasari pernyataan ini ya, below average nonverbal skills indicate SLI. Nah, jadi harus kita cek juga begitu ya masalah atau performa anak-anak ini pada tugas kognitif nonverbal. Begitu. Mungkin di usia kecil ya, usia muda 2 tahun, 3 tahun masih bisa, tapi mungkin usia 6, 7 gitu ya, ini sudah mulai ada keteteran gitu ya, sudah di bawah kontrol ya, peserta kontrol. Nah, ini harus kita jadikan juga sebagai sign gitu ya, bahwa ini menunjukkan kemungkinan kuat SLI. Ya, jadi boundary yang kedua adalah ini ya, tugas kognitif nonverbal. Maaf. Baik. Nah, poin selanjutnya ya di bab 5 yang dibahas oleh Leonard ya adalah semacam perbandingan SLI dan gangguan bahasa yang lain. Ya, karena di literatur ya kita temukan bahwa ada saran misalnya SLI dan disleksia adalah gangguan yang sama begitu ya, dan ada gangguan-gangguan yang lain. Nah, bagaimana? Sebetulnya sama, berbeda, atau komorbid atau bagaimana gitu ya. Nah,
Di sini pertama ya, disandingkan SLI dan disleksia yang dinyatakan sebagai 2 gangguan yang berbeda, ya. Walaupun ya ada kemungkinan overlap gitu ya, ada kemungkinan anak disleksia dan anak dengan SLI menunjukkan, masalah yang sama. Tapi, yang ditemukan juga di lapangan ya, ada anak-anak yang hanya mengalami gangguan di bahasa lisan ya, atau SLI karena dia tidak mengalami gangguan bahasa tulis atau disleksia, dan sebaliknya. Nah, karena ada yang seperti ini ya, ada yang hanya bahasa lisan masalahnya, ada yang hanya bahasa tulis masalahnya. Nah, ini dinyatakan kemudian sebagai dasar bahwa SLI dan disleksia adalah 2 gangguan yang berbeda, ya. Riset-risetnya teman-teman bisa dilihat mulai halaman 166 ya. Baik, bagaimana dengan ADHD dan SLI? Ya, ADHD kita tahu adalah attention deficit hyper kok jadi lupa ya? Disorder ya, sebentar, ini harusnya ada di halaman 166 ya. Oke. Nah, jadi di sini oh maaf, bukan satu ini, halaman kelihatannya dimulai dari halaman 171 dan 172 ya. Oke, attention deficit hyperactivity disorder ya, bisa dilihat mulai dari halaman 171. Nah, 2 ini ya dinyatakan oleh Leonard adalah 2 gangguan yang berbeda. Nah, kenapa? Karena ada perbedaan performa bahasa pada anak SLI dan ADHD. Jadi memang anak ADHD juga mengalami kendala pada bahasa, ya. Tapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya, performanya ini atau apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tunjukkan, ya, antara anak SLI dan ADHD itu berbeda. Nah, pembahasannya ada di halaman 172 ya, misalnya SLI ini mereka punya masalah pada tenses, pada morfem yang menunjukkan tenses dan atau agreement, gitu ya, pada bahasa-bahasa yang mempunyai tenses dan agreement. Kemudian kalimat-kalimatnya juga lebih pendek, begitu ya. Nah, di sisi lain, kalau ADHD, dia mengalami banyak pauses, ya, banyak jeda, banyak disfluences, ya, tidak lancar, ya, berhenti, lalu dia cari kata-kata, lalu begitu ya, banyak berhenti seperti itu. Nah, jadi tidak sama gitu ya, walaupun secara superficial mungkin sama-sama masalah bahasa, tapi kalau kita lihat lebih dalam ternyata performa bahasanya ini berbeda. Nah, salah satu penjelasan yang ditawarkan oleh Leonard ya, berdasarkan penelitian yang lain di halaman 173, ini karena ADHD berakar pada kelemahan fungsi eksekutif, gitu ya. Jadi masalah bahasa yang terjadi pada ADHD itu adalah kemampuan bahasa yang bergantung pada fungsi eksekutif. Ya, misalnya topik maintenance. Nah, topik maintenance itu fungsi eksekutif. Ya, lalu excessive interrupting of others. Ya, terkait dengan pemahaman turn taking. Nah, itu urusannya
fungsi eksekutif. Nah, karena akarnya pada ini gitu ya, pada fungsi eksekutif di ADHD. Nah, masalah bahasa yang muncul pada ADHD tapi tidak pada SLI adalah misalnya tadi ya, masalah dengan eee, menyela ya, kebanyakan menyela, tidak bisa memahami kapan, harus bicara, kapan harus diam ya, eee, pada ADHD. Jadi beda ya. Nah, bagaimana kemudian ya boundary antara SLI dan skill motorik gitu ya, yang, dinyatakan oleh, bab ini ya kita lihat dimulai pada halaman 173 bawah ya, anak SLI mempunyai kelemahan dalam skill motorik. Ya, memang, dia punya kelemahan. Ya, sudah ada, penelitiannya juga ya secara kuantitatifnya. Nah, terkait dengan itu, dengan, skill motorik, ya, dibandingkan dengan anak sebaya, anak SLI lebih lemah. Nah, ada masih ada dua pendapat begitu ya, 2 kesimpulan terkait dengan kelemahan motorik ini. Apakah kelemahan motorik ini adalah suatu gangguan yang integral dengan SLI atau merupakan komorbid yang kerap terjadi? Ya, kalau integral, ya SLI, salah satu gangguannya memang motorik begitu ya, tapi masih masih ada satu kemungkinan yang lain yaitu komorbid. Nah, kalau komorbid kan, sebetulnya berbeda ya, tapi kemudian sering terjadi bersama begitu ya, tidak selalu, tapi, kerap terjadi. Nah, masih, antara, 2 ini ya kemungkinannya. Boundary-nya demikian. Lalu gangguan lain, selanjutnya yang disandingkan dengan SLI adalah autisme. Ya, kita lihat di halaman 176, ya, ada pertanyaan, apakah SLI dan autisme terjadi bersama pada sebagian anak? Ya, panjang ya ceritanya di situ ya, teman-teman bisa, lihat 176, 177, dan 178 ya. Tidak hanya, telaah, linguistik ya, tapi juga telaah, genetik ya, telaah, keluarganya begitu ya. Tidak hanya anak-anak ini, tapi juga keluarganya, ayah, ibu, dan, saudara kandung ya, ini juga sudah dilakukan. Bagaimana gitu ya hasilnya? Ternyata hasilnya macam-macam gitu ya, belum ada, satu satu apa, satu semacam yang, stand out begitu ya, sampai pada tahun 2014, Leonard, ini diterbitkan. Ya, tapi ada satu model ya yang, diusulkan oleh Bishop di tahun 2010 yang cukup menjelaskan, ya, cukup menjelaskan, tadi ya, macam-macam tadi ya yang masih masih tidak jelas begitu, ya. Ada model. Nah, modelnya ini tentu saja, harus atau dikembangkan dengan, statistik ya, dengan, menginput atau menghitung, temuan-temuan, dari literatur ya, dari, penelitian-penelitian lain. Nah, silakan ya kalau tertarik bisa cari, ini ada judulnya ya dari Bishop 2010. Nah, model ini menawarkan 3 hal ya teman-teman. 1, language impairment occurring with ASD at greater than chance level. Ya, jadi SLI itu bersama dengan ASD itu ternyata, lebih besar dari chance ya, lebih besar dari kalau terjadinya ini random, ya. Kalau random kan, seingat saya 50-50 begitu ya, tapi ini tidak, ya, lebih, tinggi ya, greater than chance. Ketika ada language impairment, ketika ada ASD juga kemudian, terjadi language impairment.
Kemudian a level of severity of language impairment that was equal to or greater than in SLI. Ya, jadi ini ada apa? Semacam prediksi gitu ya terkait keparahan. Ya, keparahan ketika ini memang terjadi berarti paling tidak masalah bahasanya itu ketika dia ASD plus SLI paling tidak dia sama masalahnya atau lebih parah gitu ya, language impairment-nya greater than in SLI. Lalu poin ketiga dari model ini adalah lower rates of language impairment in relatives of children with both ASD and language impairment than in relatives of children with SLI. Ya, jadi keluarganya kalau anak A misalnya dia punya ASD dan language impairment, itu keluarganya lebih kecil atau lebih sedikit yang juga mengalami language impairment dibandingkan keluarga anak B yang hanya mengalami SLI. Gitu ya. Jadi kalau kita cek ketika ada anak didiagnosis betul dia ASD dan SLI gitu ya pada saat yang sama dibanding keluarga anak yang hanya SLI gitu ya menurut model ini keluarganya itu yang ASD plus SLI ini keluarganya banyak yang kemudian tidak mengalami language impairment. Ya, jadi gambarnya berbeda gitu ya. The picture is different menurut model ini. Ya, jadi ini menarik bahwa mungkin jawabannya belum terlalu jelas gitu ya kembali karena memang masih ada beberapa hal yang belum sejalan gitu ya, yang ini bilang A, yang ini bilang B begitu ya, penelitian ini A, penelitian ini B, tapi ada solusi gitu ya, yaitu menggunakan model ya yang ini sudah bisa kita bilang satu tingkat di atas penelitian yang eksperimental gitu ya, dia mengambil data dari banyak penelitian, lalu dia hitung, dia olah begitu ya, lalu apa kira-kira penjelasannya. Nah, penjelasannya itu kemudian dituangkan dalam model. Nah, tapi ada kemungkinan ya, ada kemungkinan memang bisa terjadi pada beberapa anak ya, both ASD dan SLI. Baik. Nah, jadi SLI itu sebenarnya apa gitu ya? Kembali tadi terkait boundaries. Nah, di halaman 178 dan 179 diajukan satu pendapat bahwa ada 3 hal yang berinteraksi pada SLI. Gitu ya, yang kemudian melahirkan gangguan bahasa yang tadi secara klasik disebutkan gangguan pada morfosintaksis begitu. Nah, apa tuh 3-nya gitu ya? 1 adalah kemampuan kognitif nonverbal, ya ada kelemahan di sini, lalu ada kelemahan pada kemampuan motorik, dan kemudian ada keterlambatan bicara. Nah, ketika 3 hal ini terjadi, nah ini akan kemungkinan melahirkan SLI, ya. Walaupun tentu saja tetap ya kita membutuhkan tes ya, tes yang baik untuk bisa melakukan assessment, ya. Tapi dari riset ya sekali lagi bab 5 menyatakan bahwa ada kemungkinan interaksi dari 3 hal ini ya yang kemudian melahirkan masalah yang kita sebut SLI. Nah, ini slide ini sudah
Saya rasa merupakan bagian akhir dari bab 5. Nah, sekarang saya bergerak kepada bab 14 ya, teman-teman, yang sangat-sangat berkaitan sebetulnya ya. Jadi bab 14 itu berjudul Why Study SLI Revisited. Ya, Why Study SLI Revisited tidak saya tulis, tapi bisa dilihat di halaman 375. Nah, kenapa kita belajar SLI gitu ya? Kenapa kita riset SLI ini? Karena SLI merupakan bagian integral dalam penjelasan pemerolehan bahasa. Ya, kenapa sih ada 7% anak yang sulit sekali memperoleh bahasa? Gitu ya, yang mengalami masalah, gangguan yang kita sebut kemudian sebagai SLI. Nah, ini harus dijelaskan. Nah, kemudian ketika kita bicara penjelasan pemerolehan bahasa, tentu saja harus bicara nantinya teori, gitu ya, teori pemerolehan bahasa. Nah, dari penelitian SLI, ya, kita mendapatkan beberapa hal yang harus diikut sertakan dalam teori pemerolehan bahasa. Nah, apa aja nih, gitu ya? Satu adalah peran penting jumlah kosakata, ya, peran penting leksikon dalam memicu mekanisme analisis gramatikal yang terikat waktu. Ya, yang ini belum paling tidak per 2014 begitu ya, ini belum dilihat secara serius. Ya, bahwa jumlah kosakata, jumlah leksikon itu penting ya untuk memicu mekanisme analisis gramatikal. Jadi anak harus bisa bicara berapa kata gitu ya untuk kemudian dia bisa mendapatkan pemahaman terkait mungkin penanda subjek, penanda objek, ya penanda verba, ya penanda mungkin tensis dan sebagainya. Itu dia harus mengumpulkan kosakata dulu, nggak mungkin tiba-tiba dia langsung bisa tensis misalnya, ya dengan jumlah kosakata yang rendah. Nah ini harus diikut sertakan dalam teori. Lalu hal kedua adalah kesulitan membedakan bunyi bahasa sebagai contoh kategori fonemis. Nah, jadi kategori fonemis ada kesulitan ini kenapa sih gitu ya? Ini harus masuk juga. Lalu juga kesulitan dengan aspek. Ya, aspek adalah hal-hal yang teman-teman bisa cek misalnya di halaman 377 ya, misalnya nanti terkait dengan ketelisan. Ya, apakah ini perfektif, apakah ini progresif ya, hal-hal seperti itu. Nah, mereka ini anak-anak SLI sudah ditemukan ya, mereka mengalami kesulitan dengan aspek. Jadi ada apa sih tentang aspek nih? Bagaimana anak-anak sebetulnya memperoleh ini? Ya, atau apa pengaruh aspek terhadap bahasa yang sedang diperoleh dan sebagainya, gitu ya. Ini hasil dari SLI yang sebaiknya juga masuk ke dalam teori pemerolehan bahasa. Nah, kemudian hal selanjutnya adalah perkembangan bahasa yang lebih lambat. Nah, kontribusi kepada teori. Jadi misalnya halaman 377 di situ misalnya disebutkan ada teori terkait parameter setting. Ya, jadi pada suatu waktu diibaratkan anak-anak ini semacam memencet saklar begitu ya, cetek begitu. Oh, nanti dia jadi bahasa Spanyol yang atau Itali begitu ya, yang prodrop. Kalau cetekannya on gitu ya, on prodrop. Tapi ketika dia off prodrop ya, dia kemudian mendapatkan bahasa yang seperti bahasa Inggris yang selalu harus ada subjeknya. Tidak boleh subjeknya tidak ada gitu ya. Jadi diibaratkan at some point pokoknya cetrek aja gitu ya, ada parameter setting.
Tapi bagaimana kalau ada perkembangan bahasa yang lebih lambat? Terus apakah akan mendapatkan bahasa yang bagaimana begitu ya? Karena ini kan, paling tidak ada perbedaan nih dengan anak-anak yang lain, dengan anak-anak yang berkembang dengan lazim. Nah, kelambatannya ini harus kita, kelambatan atau kecepatan secara umum, nah ini harus kita, masukkan gitu ya dalam penjelasan terkait perolehan bahasa. Baik. Nah, ini ya di bab 14 sehingga, harus belajar SLI gitu ya, harus ada penelitian terkait SLI. Nah, kemudian bab 14 ya berlanjut kepada, SLI itu sendiri ya, saya rasa ketika kita belajar SLI gitu ya, ketika kita mempelajari SLI, sebenarnya ini kenapa sih gitu ya, apa yang terjadi, ciri-cirinya apa, bedanya dengan disleksia, dengan autisme dan sebagainya itu apa. Nah, kalau memang kita bisa ketemu gitu ya, penyebab SLI ini apa, pemahaman ini akan berkontribusi kepada assessment, kepada intervensi, dan kepada pencegahan gitu ya, karena sudah, pas gitu ya. Oh, ini penyebabnya ini, berarti, eee apakah betul dia SLI, kita harus bikin, tesnya itu, seperti ini misalnya, ya. Oh, SLI itu penyebabnya ini, intervensinya berarti harus mentarget, persis yang itu, gitu ya, ibaratnya seperti itu. Ya, jadi memang, ini suatu suatu bidang yang sangat, dinamis ya, karena penyebabnya ini juga masih, dicari ya sampai sekarang. Nah, untuk kemudian, menemukan secara reliable gitu ya penyebab ini apa, kita perlu, melakukan yang namanya randomized control trials. Gitu ya. Jadi ini adalah, metode penelitian yang, standar emasnya begitu ya, randomized control trials. Jadi harus ada, random gitu ya. Jadi anak masuk ke grup kontrol, grup SLI gitu ya, itu, harus random ya. Jadi, orang nggak tahu, penelitinya penelitinya tahu ya pasti, tapi, mungkin ada yang melakukan intervensi, ada yang melakukan tes. Nah, ini mereka nggak tahu. Ya, sehingga hasilnya betul-betul bersih. Ya, ketika ini SLI, betul di SLI. Kalau memang tidak, ini, bersih ya, bukan, suatu hal yang, dipengaruhi oleh mungkin subjektivitas ya, hal-hal seperti itu. Nah, ini, memang standar, emasnya di sini. Kemudian untuk bidang SLI sendiri ya, penelitian, ini ya, ini, juga diperlukan ya, karena kita perlu tahu nih intervensi itu apa yang perlu kita bahas, gitu ya, apa yang perlu kita angkat. Lalu caranya bagaimana, gitu ya. Tidak bisa hanya pakai feeling, tapi harus berdasarkan penelitian yang sebisa mungkin sudah randomized control trials, gitu ya. Jadi ini yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Ada evidence, ada dasarnya. Lalu, terkait dengan intervensi juga ya, rencana intervensi harus sejalan dengan, penjelasan-penjelasan tentang penyebab SLI. Ya, jadi, penjelasan-penjelasan ya, di sini, kita melihat, jamak ya, karena memang, banyak gitu ya, banyak, usulan yang diajukan oleh para ahli. Misalnya, kita bisa lihat di halaman 379 ya, ada, dan 380 ya, ada, lebih dari 5 penjelasan. Nah, ini, macam-macam nih, yang kemudian, dia punya, punya saran
Ya, jadi kalau, penjelasan tentang penyebab SLI itu ini, berarti yang diintervensi gitu ya, bahannya begini, caranya begini. Ya itu, semua sejalan. Nah, beberapa, penjelasan ini ya dikatakan cukup berdasar, ya cukup berdasar sehingga, disarankan ya di halaman 380, disarankan, ketika kita melakukan intervensi atau pendampingan dengan anak SLI, ya kita mencari bahan-bahan atau dan cara-cara, intervensi yang sejalan dengan penjelasan-penjelasan ini, gitu ya. Jadi, kita memanfaatkan juga ya, kita memanfaatkan temuan-temuan yang sudah ada. Baik, mohon maaf. Baik. Nah, jadi di sini, kita tadi sudah melihat ya, bab 14 ya, bahwa, memang SLI ini adalah, suatu bidang riset yang harus dibahas gitu ya, harus dijalankan. Ya, jadi, bukan suatu hal yang tidak penting gitu, karena, banyak anak yang akan, benefit gitu ya, yang akan mendapatkan manfaat dari, riset SLI. Nah, saya rasa demikian ya, teman-teman, bab, 5 dan bab 14 dari, buku Leonard, ya. Kita sudah, melihat kembali boundaries of SLI, ya. Jadi, ada loh gitu ya, ada loh batasnya, ya. Jadi nggak cuma misalnya, oh SLI itu bukan disleksia, SLI itu bukan autisme gitu ya, tapi ada ada batas yang, jelas gitu ya, yang, pada, kebanyakan, boundaries tadi ya, dan itu harus kita kita, pegang gitu sebagai, ahli linguistik. Nah, kemudian, dari situ ya kita sudah membahas, pentingnya melaksanakan penelitian, SLI yang mudah-mudahan, berkontribusi pada tujuan, pembelajaran ya, yang tadi, menjadi orang tua dan guru yang informed ya, untuk melakukan, pendampingan dan penelaahan ya, pada, riset-riset terkait. Baik, jadi, itu ya teman-teman untuk, sesi pertama. Kita sudah, melihat 2 bab ya. Mudah-mudahan menjadi, awalan yang cukup menarik ya, untuk, menjadi, titik tolak ya, titik tolak blok 4 dari mata kuliah, pilihan perolehan bahasa di, semester genap 2021-2022. Saya berterima kasih untuk, perhatiannya, ya, mohon maaf untuk, kekurangannya, dan saya sangat menunggu, pertanyaan dan partisipasi dari teman-teman di sesi, sinkronus kita di, pertemuan pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.